Bahan bakar minyak alias BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum. Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berkeras bahwa arahan bagi badan usaha hilir migas swasta untuk membeli bahan bakar minyak dari PT Pertamina tidaklah menjurus pada praktik monopoli usaha. Ya, saya Ahmad Sofian. Saat ini jabatan saya sebagai manajer spesialis S3. Ya, manajer spesialis itu memang membidangi pada bidang ilmu atau rumpun ilmu hukum tertentu. Ya. Oke. Nah, untuk ini Pak, kita tahu ya belakangan ini lagi ada kasus SPBU subsidi itu mengalami kelangkaan BBM. Ya. Nah, terkait hal ini sudah terjadi di Agustus 2025 ya. Iya. Dan pemerintah sendiri menyarankan mereka untuk membeli pasokannya itu dari Pertamina, bukan menambah itu kuotanya. Nah, dari perspektif hukum persaingan usaha, apakah pola ini tuh bisa dikategorikan sebagai monopoli atau bentuk penguasaan pasar? Iya, jadi kalau kita lihat ya kebijakan yang menimbulkan protes ya dari masyarakat terutama karena mereka kesulitan mendapat BBM dari SPBU swasta. Kita sebut aja ada Shell, ada BP, ya, kesulitan. Dan kesulitan ini ternyata dipicu oleh kebijakan yang diterbitkan oleh Menteri SDM di bawah pimpinan Pak Bahlil yang membatasin impor minyak untuk SPBU swasta ini. Membatasin. Jadi beliau membuat kebijakan pembatasan sehingga ada kuota tertentu yang bisa diimpor dan kalau kekurangannya menurut pihak Kementerian SDM ya harus beli dari Pertamina. Nah, situasi ini sebetulnya kalau kita kaji ya dari Undang-Undang 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, itu menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kementerian SDM ini adalah kebijakan yang mendukung terjadinya praktek monopoli. Ya, jadi kebijakan yang mendukung terjadi prakteknya monopoli. Praktek monopoli itu artinya apa? Penguasaan produksi atau penguasaan pasar atau penguasaan jasa pada satu atau beberapa pelaku usaha tertentu. Jadi kebijakan itu telah memperkuat Pertamina untuk menguasai produksi dan menguasai pasar untuk BBM yang dijual di SPBU. Sehingga menimbulkan kerugian pada masyarakat. Jadi jika telah timbul kerugian pada masyarakat dan pelaku usaha tertentu menguasai produksi atau pasar, maka itu sudah menabrak kebijakan itu sudah menabrak Undang-Undang 5 tahun 99. Jadi dalam konteks ini Pertamina diuntungkan atas kebijakan yang diambil oleh Kementerian SDM. Pertamina sendiri itu berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2025 tentang BUMN ini adalah sebuah pelaku usaha. Pelaku usaha berarti memenuhi unsur dari Undang-Undang 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi kebijakan ini secara tidak langsung maupun secara langsung merugikan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu lebih percaya membeli BBM di SPBU swasta. Kenapa? Meskipun harganya sama ya, tapi mereka melihat lebih clean, lebih dijamin, tidak merusak motor atau mobil mereka. Karena beberapa case belakangan ini SPBU yang dikelola oleh Pertamina bermasalah. Mulai ada campuran, mulai ada ukuran yang tidak tepat, ya. Mulai SPBU-nya sendiri yang tidak bersih, ya, tidak rapi, pelayanannya juga tidak memuaskan, sehingga masyarakat memilih ke SPBU swasta. Nah, harusnya Kementerian SDM itu malah bukan membuat kebijakan yang memonopoli, yang merugikan SPBU swasta dan merugikan masyarakat sebagai pengguna SPBU tersebut, tetapi harusnya yang dilakukan kalau mau persaingan yang sehat ya memperbaiki tata kelola
SPBU yang dikelola oleh Pertamina, memperbaiki manajemen, memperbaiki kejujuran, memperbaiki layanan. Jadi malah bukan membuat kebijakan yang merugikan. Bahkan saya melihat ya, jika ditemukan bukti bahwa Kementerian SDM ini menerima gratifikasi, ya, malah kebijakan itu bisa jadi pintu masuk oleh KPK atau kejaksaan tentang gratifikasi atau mungkin praktek-praktek suap sehingga kebijakan itu lahir. Jadi ada kemungkinan. Karena begini ya, kalau saya dalamin ya, beberapa tahun yang lalu itu kejaksaan pernah melakukan penyidikan terhadap sejumlah SPBU yang diduga melakukan praktek curang, ya, yang diduga melakukan praktek curang, bahkan ratusan itu pihak kejaksaan beberapa tahun yang lalu. Itu artinya memang ada potensi tindak pidana yang dilakukan sejumlah SPBU. Itu satu. Yang kedua, ini bukan rahasia umum lagi. Sejumlah anggota dewan, sejumlah pengurus partai politik juga memiliki SPBU. Nah, sementara SPBU mereka ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, ya, sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat secara perlahan-lahan tapi pasti pergi ke SPBU swasta. Ya, itu tadi lebih jamin, lebih terjamin, lebih bersih, lebih ori, layanannya bagus, toiletnya bersih, ada tempat nongkrong lagi di situ, parkirnya luas, tidak antri. Ya, banyak dimensi yang menunjukkan bahwa masyarakat yang memilih. Ya, jadi ketika lalu ada kebijakan yang menyebabkan masyarakat tidak bisa membeli lagi, wajar masyarakat protes, dan menurut saya wajar juga kalau Kementerian SDM ini diperiksa ya oleh kejaksaan, diperiksa oleh KPK, apakah ada kong kali kong dalam melahirkan kebijakan yang menimbulkan praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Jelas masyarakat udah rugi nih, ya, karena mereka sudah keliling-keliling. Saya juga kadang-kadang keliling-keliling mencari Shell tapi nggak ketemu. Begitu ketemu ternyata habis gitu ya. Jadi kerugiannya cukup besar ya, sehingga juga menimbulkan kemacetan karena banyak yang mereka mencari minyak atau BBM untuk kendaraannya, tapi ternyata ketika sampai artinya apa? Nggak ada atau kosong. Berarti saya bisa bilang kalau regulasi yang dikeluarkan sekarang, yang tadi saya sampaikan itu justru melanggengkan tendensi monopoli itu sendiri ya Pak? Iya. Jadi memang kebijakan yang dibuat oleh Kementerian SDM, Menteri SDM Bahlil itu ditanya oleh wartawan. Dia mengatakan bahwa kuota impor dinaikkan. Katanya ya, kalau benar kuota impor dinaikkan, harusnya kita tidak kesulitan. Ya, tidak kesulitan. Jadi ini perlu didalamin. Sehingga saya katakan, kejaksaan dan KPK coba periksa benar nggak kuota impor, atau ini nggak benar. Kalau kuota impor naik, harusnya gampang dapat BBM di tempat swasta. Yang kedua, ada statement beliau, kalau SPBU swasta kekurangan BBM, silakan beli di Pertamina. Ini zamannya pasar bebas ya. Orang harusnya dikasih kesempatan untuk beli BBM ya, yang SPBU tadi di luar mengimpor, dan mereka pasti cari yang murah dong. Dari pasar, apakah dari Singapura, dari Timur Tengah, atau dari Amerika Selatan, bebas dong mereka mengimpor minyak. Tentu namanya pedagang mencari minyak yang murah, yang memberikan keuntungan dengan kualitas yang baik. Kalau mereka harus beli dari Pertamina, ya tahu sendiri Pertamina, ada kemungkinan itu minyaknya tidak sehat, kemungkinan harganya lebih mahal, sehingga ujung-ujungnya SPBU swasta itu menjual harga BBM ke pasar lebih tinggi karena mereka gagal mendapatkan harga yang murah. Jadi saya menduga kebijakan itu adalah bahagian daripada kebijakan yang melanggengkan praktek monopoli. Kenapa melanggengkan praktek monopoli? Bisa dibuktikan secara empiris. Kita kesulitan mendapatkan BBM ya di SPBU swasta. Jadi tidak. Jadi Bahlil ini perlu diperiksa apakah benar statement dia yang katanya menaikkan 10%. Kita harus cek itu kebijakan ini, konfirmasi lagi ke pihak pengusaha SPBU swasta, benarkah kuota impor untuk pengusaha
SPBU swasta ini dinaikkan? Kalau saya nggak yakin, tapi itu bisa dijawab langsung ya. Nah, seandainya itu tidak benar, berarti dia melakukan pembohongan publik. Ya, pembohongan publik berarti pembohongan kepada kita, pada masyarakat yang menyatakan bahwa dinaikkan, tetapi ternyata kita kesulitan mendapatkan minyak atau BBM di SPBU yang saya sebutkan tadi. Oke, berarti garis batasnya antara apakah regulasi ini tendensinya ke monopoli atau kartel dan dengan regulasi yang memang strategis untuk pasar itu dibedakan dari yang tadi Bapak sampaikan. Bisa atau tidak kita membeli produknya dari luar. Seperti itu garis batas. Iya, jadi sebetulnya kan kalau yang dikatakan bukan praktek monopoli, penguasaan produksi atau pasar itu tidak ditentukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha. Jadi dalam konteks ini ESDM memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk mengimpor dengan tanpa batas minyak atau BBM untuk dijual di seluruh SPBU. Sementara SPBU swasta dibatasin ya untuk bisa mengakses produksi minyak dari luar. Itu kan menunjukkan praktek monopoli. Kamu hanya boleh sekian, si X sekian lebih banyak. Ini kan diskriminatif yang menunjukkan bahwa ada monopoli karena dibatasin. Jadi memang secara tidak langsung dia bilang, kami nggak monopoli kok, kami kasih kesempatan SPBU swasta, tapi dibatasin, iya, kita kesulitan dapat. Nah kalau kurang katanya beli sama Pertamina, itu kan menunjukkan bahwa Pertamina memang dianak emaskan untuk mendistribusikan BBM di seluruh SPBU. Jadi akhirnya yang swasta ini juga beli dari Pertamina kan impor itu untuk dijual. Harusnya kan namanya SPBU ya mendapatkan perlakuan yang sama. Makanya saya bilang tadi di awal, apakah ada kemungkinan Bahlil ini dapat intervensi dari pengusaha-pengusaha SPBU yang di dalamnya juga ada tokoh-tokoh partai politik, yang di dalamnya juga ada oknum-oknum anggota dewan, sehingga dia buat kebijakan. Karena masyarakat sudah beralih nih ke SPBU swasta. Karena itu nih dianggap sebagai kompetitor yang membahayakan owner dari SPBU Pertamina, sehingga mereka melakukan lobby, membuat pengaruh pada Kementerian SDM. Kemudian Kementerian SDM ini akhirnya membuat kebijakan yang mengarah kepada monopoli, yang melanggar Undang-Undang 599 dan kemungkinan juga Undang-Undang Tipikor, ya, tindak pidana korupsi yang memperdagangkan pengaruh atau membuat kebijakan yang merugikan perekonomian negara. Jadi kalau ada indikasi kerugian perekonomian negara, dalam hal ini masyarakat, maka indikasi korupsi juga bisa ditemukan dari kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada masyarakatnya. Jadi menguntungkan Pertamina dan SPBU-nya, tetapi merugikan masyarakat karena masyarakat lebih percaya dengan SPBU swasta dibandingkan SPBU yang dikelola oleh negara. Gitu. Jika memang kemungkinan ini bisa dibuktikan dan memang benar terjadi, konsekuensi pidana seperti apa yang bisa dijatuhkan atau dijeratkan, dan siapa yang paling bertanggung jawab? Iya, kelemahan Undang-Undang 599 ini adalah penyelidikan terhadap dugaan monopoli dan praktek usaha yang tidak sehat ini ada pada Komisi Persaingan Usaha KPPU. KPPU ini sangat lemah ya, sangat lemah karena sanksinya administratif, kemudian juga kadang-kadang proses penyelidikannya tidak profesional, kemudian juga tidak memiliki gigi yang kuat dalam menangani praktek monopoli, kartel, ya. Jadi percuma juga undang-undang ini ditegakkan untuk mengatasi masalah ini. Karena itu menurut saya, ya supaya lebih kuat pengaruhnya, ya pakai undang-undang korupsi aja. Ya, jadi ada kebijakan yang merugikan masyarakat, merugikan perekonomian negara, dan kemungkinan ada gratifikasi yang diterima oleh Menteri SDM karena dia membuat kebijakan yang menguntungkan satu pelaku usaha tertentu. Jadi ada dua undang-undang yang bisa diterapkan dalam kasus ini. Pertama, monopolinya melalui Undang-Undang 599, praktek korupsinya, suapnya, gratifikasinya, perbuatan curangnya bisa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya.
Jadi menurut saya, nah untuk undang-undang pidana korupsi bisa dengan KPK, bisa juga dengan kejaksaan. Untuk kesaingan usahanya karena ada praktek monopoli, bisa menggunakan KPPU sebagai lembaga yang dibentuk untuk mendalamin persoalan adanya praktek monopoli ini. Dalam kasus ini apa yang bisa istilahnya rakyat lakukan untuk menegakkan itu? Karena secara keadilan pun mereka tidak mendapatkan itu. Iya, jelas kebijakan ini merugikan rakyat, udah pasti. Kalau kita lihat di sosial media, ramai itu masyarakat yang mengkritik kebijakan ini. Itu artinya kebijakan ini tidak adil, tidak bermanfaat, tidak memiliki kepastian hukum, ya, dan menguntungkan kelompok tertentu. Masyarakat dirugikan atas BBM yang bersih, atas tempat jualan yang aman, nyaman, dirugikan. Jadi karena itu masyarakat mendesak, ya, kalau perlu meminta intervensi dari Presiden agar mencabut kebijakan monopoli tersebut dan mengembalikan kepada pasar terkait dengan peredaran BBM baik yang dijual oleh SPBU Pertamina dan SPBU swasta. Satu lagi, ya, Kementerian SDM harusnya fokus memperbaiki tata kelola manajemen SPBU yang punya Pertamina tadi itu, ya, supaya nggak kalah saing gitu loh. Jadi jangan membiarkan manajemen SPBU Pertamina itu seperti sekarang yang aut-autan, kotor. Nah, hanya beberapa SPBU lah yang bersih, yang itu kan yang ada di beberapa titik tertentu. Selebihnya mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Gitu. Melihat resiko persaingan usaha dan potensi kartel, seberapa penting pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan pasar sekarang ini dan berhati-hati agar kebijakan yang dikeluarkan ke depannya itu tidak jadi senjata makan tuan. Iya, jadi jika kartel ini atau monopoli ini tetap dilangsungkan seperti sekarang ini, menimbulkan banyak kerugian. Kita tahu sendiri, ada saya nggak tahu jumlah pastinya SPBU swasta, mungkin ada ribuan, ya, di seluruh Indonesia. Berapa tenaga kerja yang hilang seandainya mereka angkat kaki dari Indonesia? Ya, itu harus dipertimbangkan. Jadi yang namanya monopoli itu merugikan pelaku usaha lain, secara jangka panjang juga merugikan konsumen. Akhirnya konsumen tidak punya pilihan untuk membeli BBM. Itu satu. Jadi kehilangan investor, akan menimbulkan banyak pengangguran karena akhirnya ada pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga akan menimbulkan gejolak sosial, ya, gejolak sosial di dalam masyarakat. Jadi 3 aspek ini mungkin saja terjadi jika kebijakan ini tidak dilakukan, ditinjau ulang dan bahkan dicabut menurut saya. Jadi biarkan mekanisme pasar, ya, untuk menentukan pilihan masyarakat terhadap BBM yang ada dan yang menurut mereka bisa dipercaya dan bisa mendukung roda ekonomi masyarakat dalam menggunakan BBM itu.